Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai nasionalisme. Kalian sudah tahu belum arti nasionalisme sendiri? Nah, di sini kami sudah mengutip dari beberapa sumber seperti KBBI dan beberapa tokoh terkemuka lainnya. Secara umum, istilah nasionalisme merupakan hal-hal yang berkaitan dengan suatu bangsa. Kata nasionalisme diambil dari bahasa Inggris nation yang berarti bangsa. Lalu menurut KBBI, nasionalisme merupakan pemahaman dari rasa cinta terhadap bangsa sendiri. Rasa nasionalisme ini dikaitkan pada rasa cinta dan peduli terhadap budaya hingga tatanan di suatu negara. Kemudian menurut tokoh Hans Kohn, nasionalisme merupakan bentuk formalisasi dan bentuk rasionalisasi dari semua hal yang menyangkut kesadaran nasional berbangsa dan kehidupan bernegara sendiri. Adapun tokoh lainnya seperti Otto Bauer dan L. Stoddard. Pemikiran mereka berdua ini hampirlah mirip, yaitu nasionalisme merupakan sikap menyatu yang ditunjukkan akibat perasaan senasib dari masing-masing individu. Namun, L. Stoddard menambahkan bahwa setiap masyarakat merasa memiliki hak atas apa yang ada di suatu negara. Oke teman-teman, untuk lebih memahami nasionalisme, di sini kami sudah mengambil sebuah contoh kasus yang terjadi di Jawa Timur, tepatnya di asrama Papua. Berikut kronologi kejadiannya. Kasus ini berawal dari kejadian pengepungan asrama Papua yang terjadi pada 16 Agustus 2019 di Surabaya. Juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Surya Anta bersuara terkait peristiwa penyerangan dan pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Surya menjelaskan informasi yang diperoleh dari mahasiswa. Awal kejadian itu terjadi pada Jumat sore sekitar pukul 16 WIB. Selain aparat keamanan, kata Surya, sejumlah organisasi massa juga turut menyerang dan mengepung asrama. Mahasiswa Papua yang sedang berkumpul di asrama Kamasan Surabaya dikepung oleh beberapa aparat. Saya tidak tahu apakah TNI atau Polri. Tapi juga ada penyerangan dari ormas reaksioner juga, kata Surya dalam konversi pers di Menteng, Jakarta Pusat. Saya menyayangkan pihak aparat yang ada di lokasi sebelumnya tidak melakukan proses penanyaan atau investigasi kepada mahasiswa di asrama terlebih dahulu. Bukannya mengamankan penyerangan, tapi malah menembakkan gas air mata dan ikut menyerang, katanya. Nah, teman-teman, dari kronologi tadi, kita bisa menganalisis kasus tersebut berdasarkan dengan sila-sila Pancasila. Ditinjau dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada dasarnya, susunan Pancasila sebagai dasar negara memiliki sifat hierarkis piramidal, yang mana menunjukkan suatu rangkaian yang bersifat pengkhususan dari sila-sila di mukanya. Sehingga keseluruhan sila Pancasila ada keterkaitan yang mengikat satu dengan lainnya. Sehingga susunan hierarkis piramidal atas Pancasila dengan sila ketuhanan yang Maha Esa harus dimaknai menjadi dasar untuk 4 sila selanjutnya. Di sana juga terdapat jaminan kemerdekaan memeluk agama dan beribadat sesuai pasal 29 ayat 2. Juga dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang NRI 1945. Yang mana, seperti diuraikan sebelumnya, dilakukan penambahan ketentuan mengenai HAM. Terkait hak asasi manusia ini, Indonesia sebagaimana kita tahu memiliki jumlah muslim terbesar. Namun, bukan berarti kebebasan beragama di tanah Papua dirampas, bukan? Sehingga, jika terdapat opini yang berkenaan dengan HAM dalam soal kebebasan beragama sangatlah tidak pas. Bagaimanapun, juga negara telah mengatur sebaik-baiknya mengenai permasalahan ini. Jadi, jangan sampai isu agama dijadikan pula sebagai senjata guna meraih tujuan kelompok maupun pribadi. Bahkan penyalahgunaan agama ini pun jelas ada jerat hukumnya. Jika berdasarkan nilai agama kita mampu memberikan toleransi bagi umat lain, tentunya tidak akan ada permasalahan lagi. Meski berbeda dari segi keyakinan, kita tetap dapat hidup bersama dalam kerukunan. Hal ini juga bisa membentengi diri dari hasutan pihak tak bertanggung jawab yang mengatasnamakan agama maupun hak asasi manusia lainnya. Ditinjau dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus ini juga termasuk pelanggaran sila kedua, di mana dalam sila kedua ini menjelaskan bahwa sebagai rakyat Indonesia sebaiknya memperlakukan setiap manusia secara adil dan beradab dengan cara saling mengasihi sesama manusia, mengembangkan sikap toleransi,
tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dari sila kedua ini juga menjelaskan kita sebagai manusia seharusnya saling mengasihi sesama manusia dan memperlakukan manusia sewajarnya. Dalam kasus ini, sungguh tidak mencerminkan sebagai rakyat Indonesia yang menjunjung Pancasila sebagai pedoman bangsa. Kasus pengepungan mahasiswa ini sangat melanggar nilai Pancasila yang kedua. Sungguh ini tidak mencerminkan sebagai rakyat Indonesia yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, di mana polisi mulai maksa masuk ke asrama sembari membawa senjata pelontar gas air mata. Ditinjau dari sila ketiga, Persatuan Indonesia. Memang sangat tidak sejalan dari isi sila ketiga, sebagaimana bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang mana merupakan landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita, bangsa Indonesia. Dari kasus itu, kita bisa melihat masih ada orang-orang yang memecah belahkan persatuan bangsa Indonesia. Kita lihat ke belakang bahwasanya kasus yang berawal terjadi di Surabaya itu berasal dari sebuah hoax, sehingga terjadi provokasi baik dari dalam negeri dan luar negeri yang menggunakan sosial media. Nah, kita kaum milenial ini haruslah sudah bisa berpikir yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Sebelum kita ingin men-share sebuah informasi atau sesuatu di sosial media, kita harus mencari informasi tersebut dari berbagai sumber. Apakah ini baik atau tidak? Setelah itu, barulah kita bisa men-share ke sosial media kita. Kalau tidak seperti itu, tanpa kita sadari, kita bisa membuat perpecahan di mana-mana. Ditinjau dari sila keempat, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mencerminkan dalam pengambilan keputusan haruslah dilakukan musyawarah untuk mencapai tujuan yang mementingkan keputusan bersama. Nah, pada kasus ini, pengambilan keputusan dilakukan ormas dan aparat merupakan suatu kesalahan yang besar, di mana mereka dengan tanpa akar mengambil keputusan tersebut secara sewenang-wenang tanpa adanya musyawarah yang dilakukan untuk mengetahui pokok permasalahannya dengan jelas. Ditinjau dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kasus di atas, di sini keadilan belum menyeluruh kepada masyarakat Indonesia. Dan di sini, peran penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperjuangkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak memandang kulit, ras, suku, serta agama. Dan dengan adanya keadilan, pasti masyarakat merasakan kenyamanan yang menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Kiranya nasionalisme tumbuh di dalam diri kita pribadi. Kami dari kelompok 2 mohon pamit. Sampai ketemu lagi. Peace out.